Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 122 kemudian ra'yub ya, baris ke-6 dari ra'yub. Kemudian aku berkata, kata Imam Ghazali, kemudian aku berkata pula, adalah tiap-tiap firqah, yakni makna firqah jamaah, tiap-tiap jamaah daripada manusia yang ditentukan mereka itu Allah Ta'ala dengan nikmat, daripada nikmat agama, nikmat agama daripada ilmu atau amal. Hanya nikmat agama ke, nikmat na dua, na nikmat dunia, na nikmat agama, kan ke nikmat akhirat, nikmat agama. Jadi dari nikmat agamanya ke kita dapati nikmat akhirat. Orang ataupun jamaah manusia yang Allah Ta'ala berikan nikmat agama, yaitu ilmu dan amal, maka bahwasanya engkau dapat akan mereka itu dengan hakikat yang terlebih mengetahui manusia dengan kadar nikmat yang terlebih sangat membesarkan baginya. Jadi orang yang mendapatkan nikmat agama, yaitu nikmat ilmu dan amal, nyokuh manusia-manusia yang tepu yang sebenarnya, yang tepu raya nikmat Allah. Ditanya orangnya raya nikmat Allah kan bak ilmu dan amal, bak harta, bak sehat, bak kesenangan, bak jabatan, bak pengaruh, bak dunia lah, seolah-olah hinan ke kabeh. Ditanya bedai golong, karena yang sesungguhnya nikmat itu adalah nikmat agama, nikmat ilmu dan amal. Karena monya orang gedapatkan nikmat ilmu dan nikmat amal, nyokuh gehen dua boh syurga gehen merempek. Yang pertama syurga dunia, yang kedua syurga akhirat. Itanya kalau dapat terasakan kadang-kadang, tapi tanya orang awam, itanya lebih seolah-olah wategekeun nikmat yang bersifat duniawi saja. Pada yang sesungguhnya nikmat yang dijuk oleh Allah Ta'ala itulah nikmat agama. Jadi jamaah ataupun kelompok manusia yang mendapatkan nikmat agama, yaitu nikmat ilmu dan amal, nyukuh orang yang lebih mengetahui ataupun manusia-manusia yang lebih tepu kadar derajat ukuran nikmat, yang mana mereka itu sangat tahu bagaimana cara berterima kasih atas nikmat Allah. Ya, nya persihkan lagi permainan anak mit dengan urung doha. Nya anak mit iji me'en abe nya kabeh iji mangat iji. Me'en budi-budi balik-balik lalang i nya lalang abe nya kabeh mangat ji berlaku draw wei. Urung nya karai bacut tekan lenyan keinginan ke. Nya Honda sabo, HP sabo, sabohnya jak-jak kerau. Kenarat habis katnya urung raya lam tingkatan ke. Lain lam selera ke. Yang karai lam yang kadewasa lain lam. Lagi urung yang kalah kawin, ngau urung yang golom dah kawin, urung yang kalah nane, ngau urung yang golom nane. Mudah-mudahan lah. Nya kan beda-beda keinginan, beda-beda rasakan nikmat. Meno ke perbandingan tanya urung awam ngan urung-urung yang alim, ulama, ahli ibadah. Jadi urung je gede rasakan nikmat luar biasa. Sehingga hana muyum. Lagi yang meyum bak tanya orangnya, bak orangnya hana meyum. Itanya nyan ata yang terempak orangnya kata mabik. Kabih bak harta, kabih bak jabatan dekat hayu, di orangnya menggetung tan. Kemana je urung alim, urung salehnya, hana getak geperle piatanya. Nah, nya kan hanjut entuk kelebun tak hana jadi le hana yang aju hana pupuan. Bedet dah pegang hana jadi le yang babalihu katalah tapi nah, kanya yang tak pegang. Jadi yang perle pegah nyukuh muno gerasakan nikmat le urung yang rasa. Jadi menyuka berempak nikmat ilmu dan amal, nyuka segala-galanya. Karena dari ilmu mereka itu tahu bagaimana cara mengenal Allah, merasa lezat dalam berbuat ibadah kepada Allah, terasa nyaman dan damai dekat kepada Allah Ta'ala. Nyukunya nikmat yang sesungguhnya. Persih lagi kita nyo mesti kan terasakan nikmat beda-beda tempat. Itanya mesti nyui gampung tu bagaimana terasakan nyaman, dalam rantau bagaimana terasakan nyaman, di luar dayah bagaimana terasakan nyaman ngelam dayah. Ada kan beda urang kagak rasa nikmat lam dayah pakiban. Halnya di luar suluk ngelam suluk,
di luar kalut ngelang kalut. Olehnya nang groro dengan hidih Mekah di Madinah, Mekah dan Madinah. Berada di semajid dro dengan semajid Madinah. Berada di semajid dro di dengan semajid Mekah. Nya kan beda-beda rasa nikmat ji. Ya, nya mono ke perbandingan. Tanya hana tak oh pakan karena hana terempak yang sesungguhnya lagi urung-urung alim rempak. Lagi urung-urung ahli ibadah rempak. Makanya tanya tambah habis debat nikmat yang terempak orangnya. Ya, yang sebenarnya sesungguhnya nikmatnya kenyan yang sebenarnya nikmat agama yaitu ilmu dan amal. Makanya kan sering tak pegah yang sebenarnya hakikat yang sesungguhnya rezeki merupakan duduk dalam majlis ilmiahnya rezeki, berempat jamaah subuhnya rezeki, berempat itikaf di masjidnya kenyan rezeki sebenarnya, berempat belajar ilmu-ilmu agamanya kenyan rezeki. Itanya tak anggap rezeki yang tak pakai, yang tak pajuh, nyan mantang hanya nyan rezeki, tapi nyan masa enggak anggap kecil rezeki. Karena apa kan? Punya rezeki lewat ilmu, lewat amal, lewat segala kebaikan-kebaikan. Nyo rezekinya yang sesungguhnya rezeki yang dibawa mati. Sedangkan dia hana tidak dibawa mati. Makanya rezeki yang tidak dibawa mati tidak dianggap rezeki yang sesungguhnya. Rezeki yang dibawa mati nyo kenyo rezeki yang sesungguhnya. Ya, yang baik. Tapi dah kepeng mantang rezeki kan. Hanya lagi sedekah hasil tanggap sang bepeng macam sedekah. Sang matai berih kan lem sedekah. Undang urung takkan durinya sang kan lem sedekah. Sedekah sih. Tak bantu gop karena terpreset pemajih tak berbeda. Sedekah sih, sedekah dengan kekuatan. Igop dengan memasalah, tak curahkan pikiran-pikiran tayo yang jernih tak berikan. Sedekah juga, sedekah dengan pikiran. Ya, yang benar. Jadi luar hajinya meno ke yang tak nak pegang. Nikmat yang sesungguhnya itulah nikmat agama, ilmu dan amal. Ya. Dan yang bersungguh-sungguh menuntut menghasilkan dia. Dan yang bersungguh-sungguh menuntut yang menghasilkan dia. Jadi orang yang sangat tahu bagaimana nikmat yang sesungguhnya, itulah orang yang bersungguh-sungguh mencari untuk dia dapatkan, tuntut cari untuk dia hasilkan ataupun dia dapatkan nikmat dunia itu, yaitu ilmu dan amal. Yang kejut tanya orang awam kadang-kadang tak anggap kan tebahumu urungnya dia dalami hanya ilmu agama saja, seolah-olah tak anggap tebah ilmu, tebah umum, padahal nyangkanya ngerasakan nikmat luar biasa agaknya. Dan bersungguh-sungguh menuntut menghasilkan dia, artinya bersungguh-sungguh untuk mencari untuk dia dapatkan nikmat agama tersebut, yaitu ilmu dan amal. Dan terlebih besar orang yang membesarkan dia. Jadi orang yang agung, orang yang hebat, yang sangat tahu bagaimana mensyukuri nikmat Allah, bagaimana membesarkan nikmat Allah, yang ke orang yang ada ilmu dan amal bunuh. Yang ke orangnya yang lebih tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Yang sebenarnya rokoknya sangat gerasakan setiap saat berada selalu dalam nikmat Allah. Bahkan karena ada ilmu dan amalnya. Hanya gerasakan. Gejik tanya kan sebenarnya perbanyak renungkan orangnya. Tanya sebenarnya, tanya seorang hamba, kita berada di satu nikmat dan akan berangkat kepada nikmat yang lain. Kita berkekalan di satu nikmat dan kita akan dikekalkan dalam nikmat yang lain. Sebenarnya dalam setiap saat menan. Oh tak dengan itu nikmat. Bedah juga nikmat. Jadi rupanya tanya berada di suatu nikmat dan kita juga akan berangkat kepada nikmat yang lain. Yang mana yang sebenarnya? Teman tanya han dapat terasakan karena ipa bunuh berarti hana nikmat agama kan, hana nikmat ilmu dan amal. Dan yang terlebih mendirikan mereka itu dengan mensyukurkan dia. Ya, lebih mendirikan makna daripada mendirikan ini, yaitu mereka lebih dapat menunaikan hak terhadap suatu nikmat dengan cara mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat yang dijauh oleh Allah itu secara umum nikmat aja. Cuman yang lebih sangat tahu bagaimana cara menunaikan hak nikmat itu, itulah orang yang mempunyai nikmat agama, itulah nikmat ilmu dan amal. Atau orangnya kan karena nikmat agama maka kita pergunakan nikmat dunia, harta, jabatan dan segala-gala lah yang kita raih dalam dunia orangnya. Itu nikmat dunia namanya. Cuman nikmat dunianya juga ke menjadi pembantu akhirat apabila kita jadikan sebagai jalan untuk meraih akhirat. Jadi yang perlu pegang nikmat-nikmat dunia yang kaluh getanya raih orangnya, getanya dapat mensyukurinya karena punya nikmat agama, karena punya ilmu dan amal. Yang kayaknya terlebih mendirikan mereka itu dengan mensyukurkan dia. Orang yang nikmat agama bunuh, yang ke orang yang terlebih tahu bagaimana hak untuk mensyukuri nikmat agama tersebut. Dan segala orang yang diharamkan daripada mereka itu makna haram tegah. Orang-orang yang getun, yang ngejauh, nya tegah haram akan. Daripada mereka itu akan yang demikian
sebab hanya tentu sedikit memeliharakan dan membesarkan mereka itu bagi haknya. Orang yang getegah nikmat agama, igotnya nikmat dunia saja yang gejuk oleh Allah, nikmat agama hanya gejuk oleh Allah, getun nikmat dunia. Nya orangnya sangat sedikit cara mensyukuri nikmat Allah. Bahkan rap-rap hana, karena yang enggak anggap igotnya seolah-olah yang kenyayangnya nikmat. Ya, nya sedikit gua memeliharakan dan membesarkan mereka itu bagi haknya nikmat punya. Kemudian daripada takdir yang terdahulu pada ilmu, ya. Ketentuannya semuanya telah terdahulu dalam ilmu Allah Ta'ala, nunjuklah Allah Ta'ala kegedanya. Maka jikalau ia membesarkan ilmu dan ibadah, jadi orang yang peraya ilmu dan ibadah pada hati orang pekan, betul. Orang pekannya getanya masyarakat pada umumnya, dan orang awam getanya si masyarakat. Tapi gedi gejuk oleh Allah Taala jinu ilmu ke getanya. Dia kena gejuk ilmu, gejuk oleh Allah Taala ibadah ke getanya. Sehingga kan kata peraya si nikmat ilmu dan ibadah tersebut nyugukeun jikalau pun membesarkan dia ilmu dan ibadah pada hati orang pekan dan orang awam, umpama barang yang ada pada hati ulama yang muta'abbidin, di mana memberi bekas mereka itu akan pekan mereka itu atasnya. Sengkira jikalaunya sengkira gepeget le Allah Taala getanya orang awamnya saat kana ilmu bi'u na ilmu itu getanya merasakan sangat agungnya ilmu tersebut, sehingga getanya sama lagi orang yang muta'abbidin ahli ibadah, ulama-ulama yang ahli ibadah, nyo tentu saja keadaan getanya yang tarempak dunia orangnya pekannya yang ke dunia maksudnya nyo hanya memberi bekas latih getanya na nikmat dunia gejo oleh Allah untuk na nunjuk si nikmat agama, yaitu nikmat ilmu dan amal. Saat getanya dapat mensyukuri nikmat ilmu dan amal, lagi para ulama dapat mensyukuri nikmat ilmu dan amal, tentu saja hanya berbekas pekannya getanya. Mana yang tak ada pegang pajan baru hana muyum le hartanya mbak getanya, hana masalah le harta. Kan saat getanya terempak ilmu dan amal, getanya merasa agung lewat ilmu dan amal, sehingga merasa hana muyum je. Orangnya dia pakan kri harta le, karena hartanya segala-gala dalam pandangan getanya. Saat orangnya tanya orang awam, hartanya bukan segala-gala rupanya. Yang segala-galanya ilmu dan amal. Menang ke hana masalah le berarti ke hartanya. Tegedi pun na alhamdulillah, tegedi pun hana masalah tat. Ke masalah mita laju. Tegedi berempak berarti itulah suatu karunia daripada Allah Taala. Tegedi pun hana merempak, hana je ke masalah tat. Yang pakan karena getanya karena la mati tu buno betapa agungnya nikmat yang lain, yaitu ilmu dan ibadah. Ya, yang benar. Nyo ke menurut bagaimana yang kita rasakan berarti kita nyo yang tidak pegang. Dan niscaya alam, ya, nyo ke pegang hana berbekas le pekan mereka itu atasnya. Dan niscaya alam mudah atas mereka itu meninggalkan dia. Mudah karena getanya kata agungkan nikmat ilmu dan amal, mudah getanya untuk le getanya tak tinggalkan nikmat yang bersifat dunia. Kan hanjit tak cok nikmat yang bersifat dunia hana masalah, dan hana gak larang le Allah Taala kaya orang Islam. Bahkan le Nabi Muhammad galak ke umat-umat ke bersukses dalam urusan dunia, sehingga dunia itu dapat membantu dia untuk akhirat. Galak ke lagi nyan, baik jadi pengemis, baik jadi urung murad marid, kan berkaya-kaya karena dengan harta itu juga kan membantu untuk ibadah katanya. Karena ibadah butuh modal juga, gaya pendidikan kan butuh modal juga, makanya hana rugo dan juga ke berarti sia-sianya ji. Cuma tanda pegang orang yang lebih raya merasakan agungnya ilmu dan amal dalam hatinya, maka hana masalah dengan hilangnya nikmat dunia terhadapnya. Nyukakan niscaya mudah atasnya meninggalkan dia nikmat yang bersifat duniawi bunuh. Yang kepersih lagi kehidupan katanya kan menyebarkan rusak kehidupan tu. Saat orangnya Allah Taala telah memberikan cahaya hidayah kepada katanya, sehingga kesibukan katanya barakon harta yang kata gemtabohnya kena gede, hai tak pergunakan kena gede, rupanya orangnya baru tak anggap hana muyum mendum ko barakon. Orangnya baru muyum dengan ilmu dan amal hebat rupanya. Waktu tanya dekat dengan Allah, dekat dengan ilmu. Tiadakah engkau lihat, ya, bukankah ataupun tiadakah, tidak adakah engkau lihat, coba kita perhatikan bahwasanya orang faqih, orang alim ilmu fikah, mesti contohnya salah satu ulama, orang alim, apabila didapatnya dengan belajar satu masalah, sabuh masalah mantanggoknya merno belajar,
yang ada kesamaran atasnya. Tadi gedi goknya gemupom sabuh ilmu yang ilmunya sangat sukar. Nyo wate ge pahami gemupom sabuh ilmu yang cukup sukar, wate ge dalami legoknya nyan gerasakan nikmat yang cukup raya. Hana doa pegah banan. Itu yang hana terasa kenan. Diurinya kena gerasa. Lebih-lebih lah mujtahid. Urung-urung yang ijtihad hukum, para ulama-ulama zaman yang jadi mujtahid. Kala persoalan yang harus kepecahkan legoknya dalam bab fikah tentang masalahnya pakiban, masalah haji pakiban, kana dali ayat Quran, kana dali hadis, kana dali, tapi secara detail kalau merempak kan butuh ijtihad, perlu kepada ijtihad sehingga merempaklah sabah hukum. Ya kita bayangkan nikmat cukup raya, nikmat gerasakan katanya ka cita pak ke bukan mai tanya ka hana menan ka hana menan lah menyebab tanya golom terasa karena itu bukan makanan kita nyo itu ada kan kiban yang biasa. Karena kebiasaan yang kita lakukan hari dan malam-malam gedanyo, kebiasaannya nyokunyo jadi makanan ke, makanya nyan kenarat nikmat. Hana nikmat kenarat liurung je, urang malam ilmu yang gepikir. Makanya ahwatena satu kesamaran dalam ilmu saat dia dapatkan surah yang mufhum, nyokino nikmat yang paling agung yang dia rasakan. Jadi merupakan satu dapat belajar satu masalah yang ada kesamaran atasnya. Betapa kesenangan hatinya, cukup gembira hati ke para ulama tersebut dan besar sukanya, luar biasa gembira hati ke, hai suka ke gembira hati dan besar tempat jatuh pada hatinya. Hidup dalam hati yang kegembiraan yang tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Hingga terkadang jikalau didapatnya 1000 dinar, tiada ada menimbang akan yang demikian itu. Tak berbanding dengan 1000 dinar dengan sabuh bab ilmu yang kepahami nyo baru merempak surah kadang-kadang kam tonton kagak pahami hana mumpung masalahnya nyo baru merempak nyata berbanding dengan 1000 dinar lebih muyum sabuh ilmu je lebih senang ke sabuh ilmu je gerempak ya percaya kita nyo hana mumpung surah ka jamun ka tentangnya waktu merempak surahnya masya-Allah luar biasa ada rasakan kegembiraan dalam hati itu yang kenya merurungnya yang mana yang dia agungkan nikmat agama kah ataupun nikmat dunia kah. Sehingga ini kenarat yang merupa yang mangan lagi benar pegah lagi selera kita tanya uraya dengan selera ni banyak kan beda selera ni banyak ke motor remote sabah balik-balik labe ka beres haji pelung kuno itanya pandai nawanan lo kemudian demam nyuruh tuha ke motor remote orangnya kempeh dapat so kelam rumah sakit jiwa katnya lapah artinya ya tiga ke hawa katnya ke motor remote ni kalau lain ya jadi menurut ji nyo mana ke tingkatan tanya kan menyoge urung alim para ulama nya tingkatan nak mit tau tanya kok berat lalai teman-teman anak kecil gak anggap tanya urungnya ka selera ke tinggi persis lagi tanya urungnya tak mabih ngondonya di urungnya kan dunia yang mabih dengan akhirat yang mabih ya kebancara matinya berselamat iman kebancara kuburannya beji ke kubur surga kebancara surganya di depan mata nantinya pada hari kiamat kebancara Allah Taala ridha kepadanya sehingga ikutnya je yang dikejar itu kan je walaupun je nasi nyopina je pina tiga berat di gunung tiga berat di gede tiga kakem tahotan akhirat han dunia api hana itanya ya ka jadi nyokeh yang kepegah jikalau dapatnya 1000 dinar ni saya tiada ada menimbang akan demikian itu artinya hana ukuran bagoknya jo hana dapat tatimang tanek pegah dengan sabah bab ilmu benar dan terkadang ia mencita-cita pekerjaan masalah pada agama kadang-kadang nasi satu persoalan dalam agama yang dia cita-citakan yang dia inginkan sehingga wujud kepulan berpulan karena lagi yang cita-cita ke maka duduk berfikir padanya setahun kadang-kadang nak gemikir yang kemana ke ulama ke maka cukup berat hayu ke kadang-kadang setahun yang gemikir sampai-sampai tentang bab ilmunya sehingga merempaklah bab ilmu yang kecil tetabut fikah kala sabuh bab mentang gepegah dalam babnya kok panjang uraian contoh masalah sampuh sipatu mentang bab masalah ini masalah fikah lam fikah bab masalah wuduk kan sebagai pengganti rahaki kan sampul sibatu nyambak bab sampul sibatu syariat sampul sibatu mentang kok panjang pembahasannya lagi-lagi tak sabilai tapi kita tanya pun panjang tak kurunya hebat bagi ijtihad zaman itu ada fikir ke mana-mana mentang nya walaupun syariatnya kan dit apa buat orangnya kan medit ti hantam tak lah murung sampul sibatu orangnya ke gelantau rahaki tak aja nak muslim musafir ada tanya tinggal dalam tempat termukim kan boleh juga sampul sibatu kecuali tanya kasar dan jamak dalam safirnya baru dalam safir tapi hukum sampul sepatu pandai aja mesti dalam safir sebagai mukim kan je sehingga hana payah raki je nya tabut babnya kok panjang tapi pun panjang-panjang tak tarim so mamai tak hana
karena hinan ke ilmu agama yang mereka kupas daripada ayat dan hadis. Ya, jadi nak geduk kadang-kadang kita mikir tentang sabah bab ilmu sampai setahun. Tetapi bahkan kan ditun 10 tahun gedalami ilmu agama tersebut. Tetapi lah 20 tahun atau cik lebih. Dan tiada membanyakkan yang demikian itu, dan tiada jemu mereka itu hingga diberi rezeki Allah akan fahamnya. Artinya mereka itu tiada membanyakkan yang demikian itu, artinya selalu gepula, hana gepula, melainkan artinya sabi-sabi gepula, gepu biasa dro ge, dan tiada jemu-jemu, hana bosan-bosan ge, sehingga agaknya merempak pemahaman. Makna diberi rezeki, diberi pemahaman, karena sabi-sabi gitu mikir, sehingga merempak mufhum dalam bab ilmiahnya. Hai contoh Imam Syafi'i mentang, igaknya dalam bab sabah bab tentang ingin mengupas tentang masalah haid perempuan. Nyan kan berhari-hari gitu mikir tentang masalah haid igaknya, sehingga sampai ke kawin berpuluh-puluh wanita, walaupun nyan kegeceri dia kan. Nyan tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan hukum tentang haid, hukum yang pasti bagaimana, sehingga merempaklah hukum sekurung-kurung haid urinang tiura semalam, sebanyak-banyak haid urinang 15 huruf 15 malam, kebiasaan 7 ataupun 8 hari. Nyan kan ilmu-ilmu muka mana-mana ni jan. Hebatnya urunyan bagi ijtihad. Itanya orangnya kana so tak kebah le orangnya tinggal buka sagai tu, tinggal icau. Ha beunan itanya kah hantar tem si minta ilmu orangnya padahal tinggal buka sagai tu pelajari berupa je hukum pakai ban. Hantar tem si kadang hadiri. Igaknya gekupas dari ayat dan hadis hepa gepahami, ge ijtihad le para ulama. Sehingga awat tem merempak hukum nyogoknya watenyan ke gerasakan hebat. Merempak satu ilmu, merempak satu pemahaman. Han jemu-jemu, han bosan-bosan ke. Nyatanya kadang-kadang siat tak belajar hana mufhum le tatuk kitab hana belajar li ya benar. Gaya hana urunyan hingga pahamnya yang demikian itu, maka dibilangkan yang terlebih besar bangkitnya, dan yang terlebih besar nikmatnya. Makna dibilang sehingga wateka merempok mufhum hinan ke anggap rasakan puruh kira yang dibilang kira nyukuh nikmat yang paling raya yang Allah Ta'ala kirim ke goknyan, bangkitan kagak pegal oleh Allah ke goknyan nikmat yang paling raya dan terlebih besar nikmat. Sama gepraya raya nikmat, dan melihat akan dirinya dengan demikian itu terlebih kaya daripada segala orang yang kaya. Gerasakan dro juga kaya walaupun hatam tak putang, tapi saat ilmu kana kag gerasakan dro lebih kaya goknyan daripada orang yang lain, karena ilmu rat ilmu ke merasa kaya, karena yang sesungguhnya kaya kan kaya hati je. Teman ilmu karena nyo gerasakan tu dro kaya hati, dan terlebih mulia daripada tiap-tiap syarif yang mulia. Gerasa dro lebih kaya, gerasa dro lebih mulia. Nyo kan rasa ujubnya, baik salah. Rasa cukup dengan nikmat dunia. Hana masalah dengan nikmat dunia agaknya. Kan maksud ini waktu gerasakan dro mulia ka ujub ke kan. Gerasakan kaya hino merasa cukup. Jadi hana masalah dengan harta dunia. Gerasakan mulia, hana gerasakan hina agaknya. Nyamban. Kan makna ini ujub, baik salah. Tetapi terkadang nyata umpama masalah ini bagi orang pekannya, tanya orang awam, kadang-kadang masalahnya na kegetanyo si gaga terasakan ba ilmu dan amal kena si gaga wate beramal cukup nikmat, wate berilmu cukup nikmat. Itu yang sampai si gaga nya kejit si gaga tanya le ibadat tu, si gaga nikmat baca Quran, si gaga nikmat bak sembahyang sunat, han sampai je si gaga nikmat bak belajar di urungnya sampai gerasakan nikmat. Nyoknya umpama masalah ini tak tergedi masalahnya kepada orang pekan, orang yang belajar, yang permalas. Nyo berarti mana ge pembanding bak orang yang belajar yang pemalas. Menye orang yang belajar yang pemalas melihat ia akan dirinya bahwasanya ia seumpamanya pada gemar akan ilmu dan mahabbah baginya. Artinya pun urungnya urung pemalas. Hai pemalasnya segaga na jemet, segaga hana jemet ge. Nyai goknya wate ge terjun dalam belajar ile nya kagalak ile pun atau kampun kagalak ile galak kepada ilmu, menambah cinta mahabbah baginya, cinta kepada ilmu, maka mendengar ia kepadanya sebenar-benarnya, sangat konsentrasilah dalam mendengar, penuh semangat yang sebenarnya, penuh semangat dalam mendengar ilmu. Dan terkadang jika dipanjangkan tengkah semangat teman sekira gepu panjang sabi-sabi belajar
panjang wate masa untuk belajar nyo gegen diperpanjangkan perkataan ni saya mujemu tu ka bosan ni tanya nyo ko nyo tanya orang awam bosan orang yang bosan ke yang kejen urung-urung yang kitab sampai kitab punya okey dia ke baca orang malam gelap kitab ke talaah karo ke nya apa hirun tu yang kejet goknya malam ke hebat ke ba ilmu sampai kitab nya ditanya hana si tagai pun nyo gerangsang ke semangat ke aci ke trip baca tak ka nyopak jika dipanjangkan perkataan trip bak ke sampaikan trip bak ke belajar ni si akan jemu ka bosan dan ka ngantuk iya ka tengok taju ka le ju tanya ka tengok ka layuh taju ka dan tidur yang kemudian dia dan jika nyata yang demikian itu baginya maka tiada dibilangkan besar pekerjaan maka yang demikian dan jika nyata yang demikian itu baginya maka tiada dibilangkan besar pekerjaan maka yang demikian maka demikian lagi maka jika nyata yang demikian itu baginya maka tiada dibilangkan besar pekerjaannya nya menyulaginya kejadian yang gak alami oleh urung yang awam benar urung pekan benar masyarakat pada umumnya yang bukan urung yang muta'abidin benar likut nyo adalah hanaga anggap raya nikmat kegoknya maka demikian lagi orang yang kembali kepada Allah beberapa ia ijtihad bersungguh-sungguh dan mengidahkan mempersiapkan dirinya dengan mengerjakan dia dan memeliharakan akan nafsu daripada keinginannya dan lezat dan menanggung yakni menegahkan segala anggotanya di dalam gerak dan diam mudah-mudahan bahwa disempurnakan Allah Ta'ala baginya 2 rakaat di dalam adab dan suci hati nyo guna perbanding lom dan demikian lagi urung-urung lainnya urung-urung yang kembali kepada Allah dekat dengan Allah bersungguh-sungguh kepada Allah mempersiapkan segala-galanya untuk goknya dapat gecapai nikmat dunia nikmat agama bunuh gejaga nafsu daripada keinginan yang berlebihan dan daripada kelezatan dan getanggung artinya hino getegahkan anggota di dalam gerak dan diam artinya upayakan kekang anggota jadi maksud penuh adab dengan Allah hanya yang harap yang mudah-mudahan disempurna Allah baginya yang harapan dia supaya Allah Ta'ala sempurna baginya walaupun di dalam 2 rakaat penuh dengan adab dan suci hati dan beberapa merendahkan diri kepada Allah beberapa selalu merendahkan diri kepada Allah nyo urungnya mudah-mudahan bahwa diberi rezeki satu saat artinya urungnya harap bahwa Allah Ta'ala bergebi oleh Allah Ta'ala satu nikmat walaupun satu saat ke dia sesaat siat gebi nikmat oleh Allah Ta'ala ia munajah dengan jernih dan manis sehingga mereka itu dapat dekat dengan Allah Ta'ala dengan rasa nyaman manis dan jernih nyo gepu banding bak urung ahli ibadat menjobuno nikmat dunia dan nikmat agama ya kan ra ilmi nyo rat ibadat ke pegah muno ke perbandingan lom urung yang ibadatnya karasanya nyaman karasa manis hanya ingin dekat dengan Allah walau sesaat saja tanya karena golong merasa nyaman tu sehingga haik lom tanya yang awam maksudnya maka jika didapatnya dengan demikian itu dalam sebulan sekali maksud sebulan 3 mentanggi cukup nyaman gege ibadat cukup tenang bak watainya nyen ingat sampai ke watainya ikutnya nyamban nyen watai kan ke watai kagak gerasakan nyaman dalam ibadah tetapi bahkan jika setahun sekali walaupun setahun 3 ke dia walaupun setahun 3 bukan sebulan 3 setahun 3 nyen ingat ke sampai kepada ibadat yang terasa nyaman bunuh tetapi jikalau di dalam seumur hidupnya sekali walaupun seumur hidup 3 nyalom tadi gedi kok nyen gerasakan nyaman nikmatnya seumur hidup 3 jutip ni saya membilangkan yang demikian itu ni saya agak anggap nyen adalah sebesar-besar nikmat dan yang lebih azam yang lebih raya bangkitan yang lebih raya bangkitannya ke salah satu semangat yang besar dalam udip gonyan saat gerasakan nyamannya dalam berbuat ibadah bunuh maka beberapa disukanya dan mensyukur akan dia akan Allah Ta'ala artinya betapa banyaknya betapa besarnya gembira hatinya dan mensyukur kepada Allah Ta'ala dan tiada dibanyakkan barang yang dirasanya daripada kepayahan dan beberapa duduk melawankan dia beberapa malam artinya mana
hana gerasa berat igaknya bak gelawan susah, bak geduk bermalam-malam kadang-kadang, habis-habis tip malam geduk demi untuk bagi ibadah, walaupun siat gerasakan nikmat nyan hana gerasakan yan pakan bak deh bak merempak nikmat dalam ibadah bunuh. Dan beberapa menjauhkan daripada lezat, nanti beberapa segala bentuk kelezatan kagak tinggalkan legaknya. Nya juga anda merasa haik ke? Bahkan karena merempak nikmat yang agung pak legaknya, lezat dalam ibadah. Kemudian engkau lihat akan orang yang menyangka bahwasanya ia gemar dalam ibadah. Sekarang coba kita perbandingkan. Orang yang getanya kalian gemar dalam berbuat ibadah, kasih ia menghasilkan dia sesuatu daripadanya. Jikalau berkehendak oleh seorang daripada mereka itu pada menghasilkan umpama ini ibadah yang jernih kepada dikurangkan satu suap makanan dan makan dan daripada makan pening fitnahnya kan pantangnya ya, artinya mana urang nya coba kalian gedanya urangnya kepada urang, engkau lihat akan orang yang menyangka gedanya tak anggap gemar bak pokok ibadah. Cita untuk menghasilkan ibadatnya nyo gemar bukan. Tanyo tak anggap orangnya kanyo lezat dalam berbuat ibadat. Tadi gedi 3 gedhen makanan pakai ban. Tadi gedi 3 gedhen minuman pakai ban. Nyo maksudnya pantangnya ada je hanggebi 3. Apakah mantang lagi biasa tak ibadah? Ataupun hana nyo kahino terasakan betuikah tanyo gemar bak pupuk ibadah ataupun hana. Tadi gedi 3 mantang dicoba oleh Allah Taala orangnya de. Apakah tak pilih tak mencari makan ataupun tak pilih tanyo untuk ibadah. Nya kahina meri je. Tapi hurung bunuh walaupun sebesar apapun kepayahan tetap berlawan, hana masalah demi untuk tercapainya ibadah. Atau ditinggalkan satu perkataan yang tiada memberi faedah akan mereka itu, ataupun hanggepi pegah haba asiat. Apakah gepilih kaunya ingin pegah haba manteng ataupun gepilih kaunya untuk berbuat ibadah nyotoh teh gepilih kaunya katanya urangnya urang lagi contoh dah pegah urang apabila purakan gepu banding dengan merempak nikmat dunia dengan nikmat agama yang teh yang dipilih katnya. Apakah lebih hati kepada agama ataupun lebih hati kepada dunia? Atau meninggalkan satu perkataan yang tiada memberi faedah akan mereka itu, atau ditolakkan daripada mereka itu sa'ah daripada mata mereka itu, maka tiada dimaafnya oleh diri mereka itu. Ataupun tadi gedi gedhen makan, gedhen berkata-kata, gedhen pandangan mata, nyan bagaimana mereka itu? Apakah gedhem akui, gedhem ikuti ada puhana? Dan tiada baik-baik hati mereka itu, dan tiada baik-baik hati mereka itu. Yang ke dalam hati, apakah hatinya dapat mengikuti lagi maksud yang sesungguhnya bak ibadah apabila gedhen kena benar gedhen makan, gedhen minum, gedhen perkataan baik pegahaba kiban kaunya gedhen puhan. Dan jika muafakat bagi mereka itu pada umpamanya pada nadir hasil ibadat di dalam jernih, maka tiada dibilangkan dia besar bangkitan. Kata gedi jika muafakat bagi mereka itu padanya pada nadir 3G terjadi gedhem thit tapi 3G dengan berat nyan tiada dibilangkan baginya besar baginya, hana gak anggap raya sih, dan tiada mendahulukan padanya mensyukurkan. Dan sesungguhnya suka mereka itu dan banyaklah pada zahirnya puji mereka itu apabila hasil bagi mereka itu darahim dirham yang nalamati mereka. Nyu kesimpulan dah pegah yang nalamati mereka itu bukan merasa gembira dengan ibadah bunuh, menyo menghasilkan dirhamnya kan menghasilkan harta, atau disempurnakan bagi mereka itu pakaian, atau baik bagi mereka itu air gulai, hai mangat teman bapa jobu hinan ke baru teteh ke baru gembira ke kan bak ibadat bunuh, atau panjang selamat tubuh mereka itu daripada tidurannya ataupun lewate untuk banyak untuk istirahat, ini kena ada gembira ke, maka berkata mereka itu ketika itu alhamdulillah ini karunia daripada Tuhan kami, nyokonyo nikmat gerasakan nikmat nyai koknya ka. Maka di mana bersama segala mereka yang lalai, yang lemah mereka akan segala mereka yang dapat bahagia, yang bersungguh-sungguh ijtihad mereka. Gede pegah makna bermula, maka di mana pakiban keh tanek pesaban urang yang mendapat nikmat bahagia pak bunuh kana
orang yang sungguh-sungguh bak minta ilmu dan ibadah buno tabanding dengan orang nyonyokan bak minta ilmu dan ibadah. Panipat tanda persabaran ya. Dan karena inilah segala mereka itu yang masakin, yang miskin geken daripada segala kebaikan ini diharamkan. Nyukuh getanyo-tanyo yang serba kekurangan getegahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapat ilmu dan amal yang banyak. Bahkan karena lagi bunuh hana terasakan yang agung nikmat. Dan mereka itu orang yang bahagia yang diputuskan dengan dia taufik. Adapun mereka yang bunuh kena yang dapat ilmu dan amal bunuh, mereka itulah yang kuat gejuk oleh Allah Ta'ala taufik Allah. Nyukuh yang bahagia dan yang dapat kemenangan. Demikianlah telah dibahagiakan segala pekerjaan itu oleh ahkamul hakimin. Menanke Allah Ta'ala nebahagiakan tirara urang ahkamul hakimin Allah maksudnya ahkamul hakimin subhanahu wa ta'ala. Dan iaitu yang terlebih alam dengan barang yang muhtadin, dengan orang yang muhtadin. Makna alam mengetahui, dengan orang yang muhtadin. Makna muhtadin orang yang mendapat petunjuk. Allah gesuso orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah dan teh orang yang hana mendapat hidayah. Walaupun orang je gepu berat draw geba ilmu dan amal. Dan inilah tafsir firman Allah Ta'ala. Kaji eno. Ya. Abuno tengah tajak aju-aju bak jalan, payah baju deh tapi tajak aju. Jadi kesimpulan putra lagi nak buka. Mereka yang mendapati nikmat agama itulah mereka yang sangat tahu bagaimana berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang lain. Menyokong nikmat agama tak dapatkan, tanya haik bersyukur kepada Allah. Nikmat agama itu apa? Ilmu dan amal. Nyokongnya nikmat agama. Bahkan tanya dapat berterima kasih dengan sehat, dengan harta, kedudukan dan sebagainya. Karena nikmat nikmat ilmu dan amal. Menyuhananya, hanya dapat berterima kasih lah. Tanggap ubud seolah-olah nikmat gejol Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bacut pengumuman. Nyona undangan bekna halangan sapu bak uro minggunyo tanggal 17 na langkah belah sadaya bak balai pengajian ada mi kamu di acara Maulidur Rasul. Uro minggu yo tanggal 17. Sallallahu ala Muhammad